Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Sylvia Nur Latifa. Di video kali ini, saya akan membahas sastra sebagai pilar pendidikan, serta sedikit menelusuri jejak sejarah dan perkembangannya di Indonesia. Mari kita bahas. Perkembangan pendidikan dan sastra Indonesia menunjukkan dinamika yang sangat signifikan dari waktu ke waktu, yang mencerminkan perubahan sosial, politik, dan budaya yang terjadi di masyarakat. Setelah proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945, pendidikan menjadi prioritas utama dalam membangun bangsa. Fokus awal adalah menghapus buta huruf dan memperluas akses pendidikan dasar. Pemerintah mendirikan banyak sekali sekolah untuk meningkatkan jumlah guru dan memberikan kesempatan belajar kepada seluruh rakyat Indonesia. Pada masa Orde Baru 1966 sampai 1908, program wajib belajar 6 tahun ini diperkenalkan pada tahun 1984. Kemudian diperluas menjadi wajib belajar 9 tahun pada tahun 1994. Pembangunan infrastruktur pendidikan ini menjadi prioritas untuk meningkatkan aksesibilitas pendidikan. Memasuki era reformasi pada tahun 1999 sampai 2010, desentralisasi pendidikan ini memberikan lebih banyak kekuasaan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sistem pendidikan sesuai kebutuhan lokal. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjadi landasan hukum yang komprehensif dalam mengatur pendidikan di Indonesia. Fokus pada pemberdayaan siswa, kurikulum yang inklusif, serta peningkatan kualitas guru menjadi perhatian utama. Di era digital dan globalisasi pada tahun 2011 sampai sekarang ini, teknologi informasi mulai diintegrasikan dalam pembelajaran melalui e-learning dan digitalisasi sekolah. Kurikulum 2013 diperkenalkan untuk meningkatkan kompetensi siswa dalam berbagai aspek, termasuk literasi dan berpikir kritis. Meskipun ada kemajuan signifikan, tantangan seperti ketidaksetaraan akses antar daerah, perkotaan dan perdesaan serta kualitas pendidikan masih perlu diatasi. Dan di sisi lain, sastra Indonesia juga mengalami perkembangan yang menarik sejak awal abad ke-20. Menurut Umar Jumus, sastra Indonesia baru lahir setelah pengakuan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional pada tahun 1928 melalui Sumpah Pemuda. Hal ini menandai bahwa awal kesusastraan modern yang mencerminkan identitas bangsa Indonesia. Namun, menurut Ajib Rosidi berpendapat bahwa kesadaran kebangsaanlah yang seharusnya dijadikan patokan lahirnya sastra Indonesia. Karena bahasa itu sendiri telah digunakan jauh sebelum diresmikan secara nasional. Pada masa awal kemerdekaan, sastra digunakan sebagai alat perjuangan untuk membangkitkan semangat nasionalisme dan kesadaran kebangsaan. Karya-karya seperti Layar Terkembang karya Sultan Takdir Ali Syahbana atau Di Bawah Lindungan Ka'bah karya Hamka yang menjadi contoh penting dari sastra yang menggambarkan nilai-nilai perjuangan dan moral bangsa. Dalam dunia pendidikan, sastra mulai diajarkan sebagai bagian dari kurikulum untuk menanamkan nilai-nilai budaya dan moral kepada siswa. Di era kontemporer, sastra tetap relevan dalam dunia pendidikan sebagai media pembelajaran karakter dan identitas budaya. Pendidikan sastra kini tidak hanya terbatas pada pembelajaran di kelas saja, tetapi juga melibatkan teknologi digital seperti e-book dan platform pembelajaran daring yang memungkinkan siswa untuk mengakses karya sastra dari mana saja. Sebagai contoh konkret,
Hubungan antara dunia pendidikan dan sastra Indonesia ini seperti dalam novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata yang menggambarkan perjuangan anak-anak di Belitung untuk mendapatkan pendidikan yang layak meskipun dalam keterbatasan fasilitas dan ekonomi. Melalui karakter-karakternya seperti Bumus dan Pak Harapan ini yang merupakan guru-guru berdedikasi. Laskar Pelangi ini menunjukkan bagaimana sih pengajaran yang penuh kasih dan semangat dapat mengubah hidup anak-anak. Novel ini juga tidak hanya menginspirasi pembacanya saja, tetapi juga bisa memberikan gambaran nyata tentang betapa pentingnya pendidikan sebagai alat untuk mengubah kehidupan seseorang. Selain itu, terdapat juga dalam film Ada Apa Dengan Cinta atau AADC yang disutradarai oleh Rudi Suezarwo dan dirilis pada 7 Februari 2002. Begitu relevan karena meskipun dikenal sebagai film romantis remaja, film AADC ini menonjolkan peran penting sastra dalam kehidupan para tokohnya yang mengisahkan hubungan antara cinta, yaitu seorang gadis SMA yang sangat cerdas dan periang, dengan Rangga, yaitu siswa pendiam yang mencintai sastra. Pertemuan mereka ini dimulai saat Rangga memenangkan lomba puisi sekolah, mengalahkan cinta yang biasanya menjadi juara. Hubungan mereka ini berkembang melalui diskusi tentang buku puisi Aku karya Sujuman Jaja yang memperkenalkan cinta pada dunia sastra. Film ini tidak hanya menggambarkan cinta remaja saja, tetapi juga menonjolkan peran sastra dalam membangun karakter dan menyampaikan emosi, menjadikannya relevan dengan dunia pendidikan dan literasi melalui puisi-puisi karya Chairil Anwar yang menjadi elemen penting dalam cerita. Film ini juga menunjukkan bagaimana sih sastra dapat menjadi jembatan penghubung antar individu sekaligus untuk memperkaya wawasan generasi muda. Nah, perkembangan pendidikan dan sastra Indonesia ini saling terkait erat dalam membentuk karakter bangsa serta mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi tantangan masa depan. Sastra juga tidak hanya menjadi alat ekspresi budaya saja ya, tetapi juga sarana pembelajaran yang bisa memperkuat identitas nasional melalui dunia pendidikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.